Hai guys, bertemu lagi kita di channel Mitos. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah keturunan Garuda, di mana kisah ini diceritakan oleh orang tua-tua. Sering kita mendengar tentang mitos ataupun legenda. Setiap kaum pasti ada mitos-mitos yang tersendiri. Di Sabah kita sering mendengar tentang mitos legenda menceritakan kewujudan makhluk halus seperti tambakar, naga, ataupun tambiru. Namun ada beberapa kaum di Sabah percaya ada kehidupan Garuda. Garuda adalah seekor burung besar, namun kepercayaan kaum ini bukanlah burung Garuda biasa tetapi jelmaan makhluk gaib. Ada mengatakan jelmaan burung Garuda ini sangat besar. Bila munculnya makhluk Garuda ini, sayapnya boleh menutupi semua area di kawasan itu ataupun semua kampung itu dengan sayapnya yang berbentuk seperti awan hitam beserta dengan ribut tapan. Konon Garuda akan datang jika ada generasi kaum keturunannya melanggar pantang larang. Menurut cerita, ada perjanjian Garuda dan keturunan kaum tersebut. Jika melanggar pantang larang ketika kematian, maka jasad si mati akan diambil makhluk ini. Disinilah terjadi ribut taufan dan awan hitam, seolah-olah seekor burung menutupi daerah itu, dan mayat tersebut akan terangkat sendirinya naik ke awan. Menurut cerita orang tua, Garuda juga ada titik kelemahannya. Untuk mengatasi perkara itu terjadi, benda-benda tajam seperti besi, logam akan diletak berhampiran mayat tersebut. Ini adalah satu kelemahan Garuda. Saya pernah mendengar kisah cerita Garuda, namun tidak seberapa ingat karena agak terlalu lama cerita ini dan tidak berani menceritakan tentang fakta yang belum jelas karena saya yakin generasi cerita ini masih ada, namun tidak pasti adakah pantang larang ini masih diamalkan ataupun tidak. Cerita ini diceritakan oleh jiran sekampung di mana dirinya masih ada kaitan darah perjanjian Garuda. Namun sayangnya tidak banyak yang saya tahu sepenuhnya cerita ini. Saya hanya bertanya sedikit saja. Menurut ibu saya, memang ada perjanjian Garuda dan pernah terjadi peristiwa di mana pantang larang dilanggar oleh ahli keluarga sehingga berlaku ribut taufan. Namun ada beberapa keluarga mereka yang tahu mengatasi terjadinya perkara itu berlaku. Bagi kita yang hidup di zaman modern dan teknologi, mungkin tidak yakin apakah ini benar ada di zaman dahulu kala ataupun cuma cerita legenda. Namun bagi saya, cerita-cerita mitos ataupun legenda adalah satu cerita yang menarik bagi saya dan unik. Tentu sekali setiap kaum pasti ada ceritanya. Ada banyak lagi cerita yang kita tidak mengetahui tentang kaum-kaum di Sabah. Jadi, biarlah kita berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita tahu tentang pengalaman kita yang diceritakan oleh orang tua ataupun orang lama. Dan hargailah ia sebagai satu warisan kita yang sekarang ini. Karena cerita-cerita orang lama akan menjadi satu warisan yang berharga bagi kita di generasi sekarang ini. Oke guys, sedikit sebanyak saya kongsikan apa yang pernah saya tahu pada cerita orang tua dulu. Dari saya, hargailah keunikan kaum-kaum di Sabah karena ada kisah tersendiri yang ramai mereka di luar sana belum mengetahuinya. Jadi marilah kita berkongsi sedikit sebanyak
Marilah kita berfungsi sebagai hiburan dari channel ini. Semoga terhibur ya guys. Terima kasih dan salam, bertemu lagi nanti.